Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini ya kita berjumpa lagi untuk mata kuliah logika algoritma. Nah, khususnya di pertemuan kelima yang akan membahas mengenai looping ya atau perulangan. Langsung saja kita mulai. Struktur pengulangan. Yang dimaksud dengan perulangan di sini adalah sebuah proses eksekusi operasi program secara berulang-ulang sampai ditemui kondisi untuk mengakhiri eksekusi tersebut. Di mana fungsi looping sendiri yang pertama adalah digunakan untuk mengulang sekumpulan perintah ya sesuai dengan kondisi yang diberikan. Nah, untuk proses perulangan biasanya itu digunakan untuk mengulang seperti proses pemasukan data, ya, proses perhitungan, kemudian proses penampilan hasil pengolahan data, yaitu dengan jumlah tertentu jika sebuah kondisi belum terpenuhi. Ya. Dan di dalam bahasa pemrograman, perulangan proses ini biasanya ditangani dengan satu mekanisme yang dikenal dengan istilah loop. Ya, karena dengan loop suatu proses yang berulang ini bisa diimplementasikan menggunakan statement-statement yang pendek tanpa harus menuliskan statement berulang-ulang. Nah, macam-macam looping sendiri di dalam Python itu ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya perulangan for. Perulangan for ini dikenal dengan istilah counted loop ya, atau perulangan yang terhitung. Perulangan for itu biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui berapa banyak perulangannya. Untuk bentuk umumnya kurang lebih seperti ini ya, di mana ada variabel awal ya. Ini nanti ada inisialisasi awal ya, jadi nilainya itu berapa. Kemudian nanti ada syarat pengulangan ya, ada decision kondisi yang menyatakan true or false ya. Kemudian nanti ada pengubah nilai. Perulangan dengan menggunakan for ini biasanya memiliki sintaks ya, kurang lebih seperti ini, yaitu for var in sequence, kemudian body of for. Di mana var sendiri ini adalah variabel yang digunakan untuk menampung sementara nilai dari sequence pada saat terjadi perulangan. Dan sequence sendiri ini adalah tipe data berurut seperti string, list, ya, maupun tuple. Perulangan ini terjadi sampai looping mencapai elemen atau anggota terakhir dari sequence. Bila loop itu sudah sampai ke elemen terakhir dari sequence, maka program itu akan keluar dari looping. Nah, di dalam perulangan sendiri ya, kita bisa menggunakan fungsi rank ya. Fungsi rank ini untuk apa? Nah, fungsi rank ini biasanya digunakan untuk menghasilkan deret bilangan ya. Misalnya rank 10. Nah, maka nanti akan menghasilkan bilangan dari 0 sampai dengan 9 atau jumlahnya itu ada 10 bilangan. Ya. Kemudian di sini juga kita bisa menentukan batas bawah, batas atas, dan juga interval dengan format menggunakan rank. Ya. Tetapi apabila intervalnya itu dikosongkan, maka nilai default 1 yang akan digunakan.
fungsi rank sendiri ini tidak menyimpan semua nilai di dalam memori secara langsung. Ya, jadi dia itu hanya akan mengingat batas bawah, batas atas, dan juga interval. Ya, dan membangkitkan hasilnya satu persatu hanya apabila dipanggil. Ya. Nah, untuk membuat fungsi ini langsung menampilkan semua item, kita bisa menggunakan fungsi list. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fungsi rank di dalam perulangan menggunakan for, yaitu untuk iterasi bilangan berurut. Hal ini yaitu dengan cara mengkombinasikan fungsi rank dengan fungsi len. Ya, di mana fungsi len sendiri itu punya fungsi untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen suatu data sekuensial atau data berurut. Dan di dalam perulangan kita juga mengenal adanya iterasi, ya. Nah, iterasi sendiri ini adalah bagian untuk mengatur atau perubahan nilai dari variabel kontrol, ya. Di mana iterasi ini ada yang berupa increment dan juga decrement. Bedanya apa? Kalau increment itu nilai inisialisasinya itu bisa bertambah atau menaik. Sedangkan kalau decrement itu nilai inisialisasinya itu berkurang atau menurun. Kemudian penggunaan kontrol di dalam looping. Nah, penggunaan kontrol di dalam looping sendiri ini ada beberapa. Di antaranya ada break ya. Nah, fungsi break ini biasanya untuk menghentikan looping ketika terjadi kondisi tertentu. Yang kedua, ada continue ya. Kalau fungsi continue ini untuk melanjutkan operasi ketika pada blok statement menghasilkan nilai yang diharapkan atau yang dicari. Dan yang ketiga ada pass. Nah, pass ini adalah fungsi kontrol yang tidak menghasilkan apa-apa. Ya, dan pass ini biasanya lebih berguna untuk mengecek apakah statement tersebut berjalan atau tidak. Oke. Yang pertama adalah contoh struktur untuk perulangan for pada pemrograman Python. Sebagai contoh misalnya, ini contohnya yang simple-simple saja. Ya. Yang pertama adalah penggunaan list sebagai iterable. Misal di sini saya masukkan ya, gorengan. Ini menggunakan list ya, tipe data list. Gorengan, di sini ada beberapa pilihan. Bakwan misalnya, cireng, kemudian tahu isi, mendoan, ketela. Nah, kemudian kita gunakan fungsi perulangan for ya, for G in gorengan ya. Ini bebas mau diganti A, B dan sebagainya itu bebas ya untuk ininya. Nah, di sini saya gunakan for G ya. For G in gorengan. Kemudian print G ya. Print G-nya ini. Yang kedua, print len ya. Kemudian ketika dijalankan akan menjadi, nah, ketika baris ini dijalankan, maka yang akan muncul ya. Nah, ini dia akan menurun ya tadi. Jadi kalau iterable atau iterasi dia menurun. Ya, tadi bisa menurun atau naik ya. Jadi ada increment, ada decrement. Nah, ini di sini dalam gorengan itu ada bakwan, cireng, tahu isi, mendoan, ketela. Maka akan dicetak ya di sini for G in gorengan, print G ya. Maka dia akan mengeprint isi dari gorengan ini apa saja, bakwan ya. Kemudian cireng, tahu isi, mendoan dan juga ketela. Selanjutnya, yang baris selanjutnya ini print len G ya. Cetak panjang dari G ini
ya. Di dalam gorengan itu apa saja? Nah, maka yang akan muncul di sini bakwan berarti panjangnya ada berapa? Bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka panjang bakwan ini adalah 6. Selanjutnya cireng. Cireng juga ini ada 6. Ya. Kemudian tahu isi. Nah, tahu isi di sini 8. Pasti ada yang bertanya, kenapa 8? Padahal kalau tulisannya ini cuma 7, karena di sini ada spasi. Jadi spasi itu dihitung, maka panjangnya menjadi 8. Selanjutnya adalah mendoan. Nah, mendoan ini kalau dihitung ada 7. Dan yang terakhir ketela, ini ada 6. Ya. Jadi itu fungsinya. Selanjutnya adalah fungsi dari string sebagai iterable. Misalnya, di sini saya ketikkan ya, bakwan sama dengan bakwan. Nah, for i in bakwan, ya, jadi untuk i di dalam bakwan, print i, ya, cetak i. Maka kalau dijalankan akan muncul seperti ini. Jadi akan menyebutkan satu persatu, ya, b, kemudian a, k, w, a, n, menjadi bakwan, ya. Ini menurun, ya. Kemudian fungsi for lagi. Nah, yang ketiga adalah for di dalam for. Misalnya di sini saya isi ya buah. Di sini buah itu ada pisang, mangga, jeruk, apel. Kemudian sayur saya masukkan ada bayam, wortel, tomat, kentang. Kemudian daftar belanja itu sama dengan saya masukkan di sini yang pertama ada gorengan ya, kemudian buah, yang terakhir adalah sayur. Nah, kita masukkan for sub daftar belanja in daftar belanja. Jadi untuk isi daftar belanja di dalam daftar belanja, maka minta dicetak print sub daftar belanja. Nah, di dalam for di sini ada for lagi. For komponen ya, untuk komponen di dalam sub daftar belanja. Maka cetak komponen ya, print komponen. Maka ketika dijalankan itu hasilnya ya. Di sini bakwan ya, yang pertama di sini ya. Daftar belanja gorengan ya, maka di sini gorengan ada apa saja? Nah, berarti bakwan, cireng, tahu isi, mendoan, ketela ya. Nah, nih, kemudian habis itu for komponen. Nah, di dalam komponen gorengan itu apa saja? Nah, kemudian disebutkan satu persatu. Bakwan, cireng, tahu isi, mendoan, ketela. Nah, seperti ini. Ya. Yang kedua, tadi setelah gorengan itu buah. Maka yang muncul adalah pisang, mangga, jeruk, apel. Ya. Nah, komponennya apa saja di dalam list ini akan muncul satu persatu. Pisang, mangga, jeruk, apel. Ya. Dan yang terakhir yaitu ada sayur. Maka yang akan muncul bayam, wortel, tomat, kentang. Ya. Nah, di dalam ini list ini ada komponen apa saja? Maka disebutkan kembali bayam, wortel, tomat, kentang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, ini adalah contoh penggunaan for ya dengan beberapa fungsi ya atau beberapa metode. Yang pertama, menggunakan list sebagai iterable-nya ya. Kita bisa ini dan juga menghitung panjangnya. Yang kedua, yaitu fungsi string sebagai iterable-nya. Dan yang ketiga, yaitu penggunaan for di dalam for. Ya. Contoh berikutnya. Misal, for ya, i in rank 0 sampai 10 ya. Jadi untuk i di dalam rank ya antara 0 sampai dengan 10, maka print i ya, cetak i-nya. Maka yang akan muncul adalah angka 0 sampai dengan 9. Ya. Pasti ada pertanyaan kenapa nggak sampai 10? Karena di sini tertera ranknya dimulai dari 0.
ya, 0 sampai 10. Maka yang muncul adalah 0 sampai 9. Ya, dan total barisnya itu ada 10. Kemudian, kalau kita tambahkan, misalnya, ya, di sini tadi sudah ya, for i in rank 0 sampai 10, print i. Nah, kita masukkan lagi, for i in rank 10, ya, kita mulai dari 10 sampai 40 dengan interval 5. Ya, ini masukkan intervalnya 5. Maka cetak i. Nah, berarti nanti ketika dijalankan itu akan muncul yang pertama ini 0 sampai 10 ya. Nah, 0 sampai 10 itu akan muncul. Ya. Berarti 0 sampai 9 ini ya. Dilanjutkan for i in rank 10 sampai 40 dengan interval 5. Maka akan dimulai dari 10, setelah itu kelipatannya adalah 5. Berarti setelah 10, kelipatan 5 menjadi 15. 15 menjadi 20, 20 menjadi 25, 25 menjadi 30, dan 30 menjadi 35. Ya, itu perbedaannya. Nah, saya berikan contoh yang lain lagi ya, penggunaan for. Misal, kita masukkan ya di sini, number itu sama dengan 25. Nah, for i in rank ya 040. Untuk i di dalam rank antara 0 sampai 40, print i, cetak i. Nah, jika i ya, ini if i is 25 ya, jika i-nya adalah 25, maka cetak angka ditemukan. Ya. Nah, maka kalau dijalankan itu akan muncul seperti ini, ya. Dari 0 sampai 40, maka dia akan muncul. Nah, kan keluar 1 ya, berarti nanti 1 sampai 39. Ya, akan muncul. Tapi ketika dia sudah mencapai 25 ya. Nah, ini ketika 25 maka akan muncul angka ditemukan yaitu 25. Nah, setelah angka 25 ditemukan, maka dia akan meneruskan sampai dengan 40. Seperti ini. Ya. Ini penggunaan for ya. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam. Contoh selanjutnya, apabila kita hanya menginginkan sampai tadi ya ditemukan 25 kemudian tidak dilanjutkan sampai 40, maka kita bisa menggunakan fungsi break ya, yaitu number 25 kemudian for i in rank 0 sampai 40. Jadi untuk i di dalam rank 0 sampai 40 cetak i ya. Kemudian if i is 25, jika i-nya adalah 25, maka akan tercetak angka ditemukan. Setelah angkanya ditemukan, kemudian break. Break itu berarti berhenti. Maka tidak akan dilanjutkan sampai dengan 40. Maka hasilnya akan seperti ini. 0 sampai dengan 25. Ketika sudah ditemukan 25, maka akan muncul angka ditemukan 25 dan selesai. Tidak akan berlanjut lagi seperti sebelumnya. Ya, itu perbedaannya. Selanjutnya ada lagi contoh. Kita menggunakan for dengan else. Ya. Misal, for i in rank 0 sampai dengan 5. Maka print i ya atau cetak i. Else print hello. Ya. Maka ketika dijalankan itu akan muncul ya angka 0 sampai dengan 4. Ya. Angka 0 sampai dengan 4. Nah, setelah selesai baru akan jadi ketika perintah yang awal ini selesai, maka akan muncul perintah yang kedua yaitu mencetak kata hello. Nah, seperti ini. Ya. Ini kalau menggunakan for dengan else. Nah, begitu juga kalau soal yang tadi ya kita masukkan
Ya. Yang tadi number 25, nah sekarang saya ubah menjadi number 50. Ya. Number 50 kemudian for I in rank 0 sampai 40, ya. Maka print I, cetak I. Kemudian if I is in number, print angka ditemukan I, ya. Kemudian break. Else print angka tidak ditemukan. Ya. Selanjutnya print space di luar for. Ya, ini untuk yang tadi ya. Maka kalau dibuat seperti ini menggunakan for else, nah maka akan kalau dijalankan akan seperti ini, ya. Yaitu dari 0 sampai 40 ya. Nah, ini saya ambil sampai ininya, kalau enggak panjang sekali dari 0 sampai 40 ya. Jadi sebelumnya sudah ada itu, kemudian ketika sudah sampai 39 ya. Nah, itu akan muncul perintah ini. Ya, karena yang dimasukkan adalah 50, sedangkan rank-nya hanya sampai 40. Jadi tidak mungkin ada, ya. Jadi rank-nya tuh hanya 0 sampai 40, tetapi yang ingin kita lihat adalah 50. Maka otomatis ketika sudah mencapai rank ini 40, dia akan muncul di sini, yaitu angkanya tidak ditemukan karena space di luar daripada for. Seperti itu. Ya, ini penggunaan untuk for else. Kemudian macam looping yang kedua, ini ada yang namanya perulangan while. Nah, kalau perulangan while ini disebut dengan istilah uncounted loop atau perulangan yang tidak terhitung, ya, di mana perulangan while itu biasanya digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Ya. Nah, untuk bentuk umumnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada while expression statement. Nah, di mana di sini ada kondisi ya. Kondisi pilihan ya. If kondisi is true ya. Nah, kalau true conditional kode. Ya. Nah, tapi kalau false, maka dia akan keluar. Perulangan menggunakan while itu akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisinya bernilai benar. Adapun sintak dari perulangan menggunakan while, yaitu menggunakan while expression statement. Ya. Nah, di sini statement S ini ya bisa terdiri dari satu baris atau satu blok pernyataan. Expression sendiri ini adalah ekspresi atau kondisi apa saja, dan untuk nilai selain 0 itu dianggap true. Ya. Sedangkan untuk iterasinya itu akan terus berlanjut selama kondisinya adalah benar. Tapi apabila kondisinya salah, maka program akan keluar dari while dan lanjut ke baris pernyataan yang berada di luar while. Sebagai contoh, misalnya blok pernyataan print, ya. Ini diminta untuk mencetak print nilai angka adalah. Nah, dijalankan terus selama angkanya masih lebih kecil dari 5. Ya. Nah, ketika angka ditambah 1 setiap kali iterasi, maka pada saat angkanya sudah mencapai 5, ya, maka kondisinya itu akan berubah dari true menjadi false. Maka program otomatis akan keluar dari looping while dan melanjutkan baris selanjutnya, yaitu akan mencetak print di luar while. Nah, sebuah kondisi di mana loop itu selalu benar dan tidak pernah salah, ini dikenal dengan loop tidak terbatas, ya, atau istilahnya infinite loop. Nah, terkadang infinite loop sendiri itu menjadi satu masalah, ya. Tapi kadang juga dia berguna. Contohnya seperti pada program client server, di mana fungsinya adalah untuk menjaga komunikasi itu tetap hidup dan tidak terputus.
Nah, untuk contoh pada program while ya yang mengalami infinite loop ya. Nah, ini kita bisa menekan Ctrl plus C untuk menghentikan program tersebut karena dia tidak akan pernah ini ya. Jadi akan terus continue terus dia. Ya. Akan mengulang terus tanpa henti. Maka untuk menghentikannya secara paksa kita bisa menggunakan Ctrl plus C. Nah, looping umumnya akan berhenti bila kondisinya sudah salah. Ya, pada saat kondisi false. Akan tetapi seringkali kita perlu keluar dari looping di tengah jalan. Ya, di mana tergantung dari keperluan ya atau kepentingan. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kata kunci break atau continue. Di mana statement break ini biasanya memaksa program keluar dari block looping di tengah jalan, sedangkan kalau statement continue itu nanti akan menyebabkan program langsung melanjut ke step atau interval berikutnya. Serta dia akan mengabaikan baris kode di bawahnya. Ya. Nah, ini contohnya. Misalnya, di sini ada angka ya. Kita masukkan angka sama dengan 0. While angka lebih kecil dari 5, maka print cetak nilai angka adalah angka sama dengan angka plus 1. Ya, print di luar while. Nah, ini tadi. Ya. Ini yang tadi saya bilang di sini ya. Pernyataan print ini. Ya. Maka ketika dijalankan akan muncul nilai angka adalah 0 ya sampai dengan 4. Ya. Jadi dia misalnya 0 tambah 1 ya ketika masuk 0 tambah 1 1. 1 tambah 1 2. Ya. 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5. Ya. Kemudian 5 tambah 1 6. Nah, ini. Ya, ketika sudah lebih besar daripada 5, maka yang akan muncul adalah di luar while. Ya. Nih. Jadi hanya sampai 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ketika sudah melebihi 6, maka dia akan munculnya di luar while. Contoh yang kedua. Ya. Misal, start itu sama dengan true. Kemudian angka sama dengan 0. Maka while start print di dalam while. Ya. If angka is 15, start sama dengan false. Maka print oke, angka 15 ditemukan. Ya. Angka plus sama dengan 1. Ya. Maka dijalankan akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi penulisan di dalam while, nah sebanyak ya. Nah, ini sebanyak-banyaknya. Ya. Karena di sini tidak ada keterangan ini ya, berapa banyak. Nah, tapi ketika sudah mencapai yang ke-15, nah, maka akan muncul peringatan angka 15 ditemukan. Nah, ya. Ini perbedaannya. Ya. Contoh yang lain misalnya. Angka sama dengan 0. Kemudian, while angka lebih kecil dari 5. Maka print nilai angka adalah angka plus sama dengan 1. Else, print nilai angka di akhir while adalah ya. Nah, ini penggunaan while dengan else. Ya. Kalau tadi hanya while saja, kalau ini while dengan else. Maka akan menjadi ketika dijalankan nilai angka adalah nah sama seperti tadi ya, dari 0 karena ini kurang daripada 5. Nah, sampai dengan 4. Ya. Kemudian ketika penjumlahannya ini ya, ketika dijumlahkan penambahannya itu melebihi dari 5, ya, berarti kan lebih besar, maka dia akan masuk ke perintah yang ini, yaitu nilai angka akhir di while adalah 5. Ya. Kemudian kalau dari sini
kita berikan tadi perintah break ya untuk berhenti. Maka menjadi angka sama dengan 0. While angka lebih kecil dari 10. Ya, ketika angka lebih kecil dari 10. Nah, if angka is 5, jika angka sudah mencapai 5, ya, kemudian ada perintah break, berhenti. Ya. Nah, print nilai angka adalah kemudian angka plus sama dengan 1. Else, print nilai angka di akhir while adalah dan print di luar while. Nah, maka kalau kondisinya seperti ini, yang akan tercetak, ya, ini angkanya kurang dari 10. Tapi kalau sudah mencapai 5, berhenti. Maka dia akan muncul di sini. Nilai angka adalah 0 sampai 4 sini ya. Nah, ketika sudah mencapai 5, ya, dia nggak akan memproses ini lagi, tapi langsung ke sini, yaitu di luar while. Ya, maka di luar while. Nih. Ya, jadi berhenti sampai dengan posisi yang ke-5. Ya, berhenti dan tidak melanjutkan lagi. Nih. Ya, ini perbedaannya. Kemudian ada lagi ini yang menggunakan continue. Ya. Angka sama dengan 0. Kemudian while angka lebih kecil daripada 10 nih. If angka is 5, kemudian ada continue. Print nilai angka adalah, sini angka plus sama dengan 1. Else, print nilai angka di akhir while adalah, ya, kemudian angka, print di luar while. Maka ketika dijalankan, kalau programnya seperti ini, maka yang akan terjadi, dia akan terus, ya. Nah, dia akan terus. Jadi menilai angka adalah 01 terus, tidak akan selesai ini. Ya, nggak tahu sampai kapan. Nah, ini adalah contoh yang disebut dengan infinite loop. Ya, infinite loop. Jadi nggak tahu sampai kapan. Itu. Ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, nah, maka mau nggak mau ya untuk menghentikannya, ya, kita harus menggunakan Ctrl plus C. Ya, untuk break. Ya, supaya tidak seperti ini bagaimana? Terjadi infinite loop. Nah, supaya tidak terjadi infinite loop, maka pada program ini tidak boleh langsung continue, tetapi harus diberikan batasan. Ya, maka di sini sebelum continue kita berikan, nah, batasan angka plus sama dengan 1. Ya, maka ketika dijalankan, nah, dia akan mencetak nilai angka adalah 0 sampai dengan 9 karena ini kurang dari 10. Dan yang terakhir nanti akan muncul adalah nilai angka di akhir, ya. Nilai angka di akhir while adalah 10. Maka dia baru akan berhenti. Ya. Tapi kalau seperti ini kondisinya, ya, tidak diberikan statement ini, maka dia akan terus, ya, terus akan mengulang terus, terjadi looping yang terus menerus. Nah, ini perbedaannya. Kemudian yang ketiga yaitu perulangan yang menggunakan nested loop. Nested loop ini adalah perulangan bersarang, ya, yaitu struktur perulangan yang berada di dalam struktur perulangan lainnya. Ya, di mana pada umumnya struktur perulangan yang berada di dalam struktur perulangan lainnya itu memiliki hubungan yang saling terkait di dalam menyelesaikan sebuah kasus komputasi. Nah, sebagai contohnya, misalnya ini yang menggunakan nested ya. Ini sintaknya kurang lebih for iterating for in sequence ya, for iterating for in sequence, statement dan statement. Ya. Sebagai contoh misalnya di sini pakai list ya. Ada 2 yaitu orang, saya masukkan orang, di sini ada 4 orang ya, yaitu si Jaka, Budi, Anjar, Kiki. Kemudian ada hobi. Di mana hobinya ini ada main bola, nonton film, main game dan baca komik. Maka
for data in orang, ya. Jadi untuk data di dalam orang. Yang kedua adalah for data 2 in hobby, ya. Untuk data yang kedua di dalam hobi. Maka diminta untuk cetak data, ya, ditambahkan dengan mempunyai hobi, kemudian data kedua. Sehingga ketika dijalankan akan menjadi satu orang ini dia akan memiliki 4 hobi. Ya, maka Jaka ini mempunyai hobi main bola, nonton film, main game, baca komik. Nah, setelah selesai kemudian akan mengulang ke orang lagi, yaitu selanjutnya siapa? Budi. Nah, Budi punya hobi main bola, nonton film, main game, baca komik. Nah, kemudian mengulang lagi. Ya, orang yang ketiga siapa? Anjar. Nah, Anjar juga sama, punya hobi main bola, nonton film, main game, baca komik. Dan yang terakhir adalah Kiki. Ya, dia punya hobi main bola, nonton film, main game, dan baca komik. Ya. Jadi bisa dijelaskan bahwa for yang pertama, ini for yang pertama, itu digunakan untuk looping orang. Ya. Selanjutnya, statement pada loop yang pertama, nah ini nanti diisi loop untuk looping data yang kedua. Sedangkan untuk statement loop yang kedua, ya, nah ini nanti diisi print data plus mempunyai hobi plus data yang kedua. Oke. Sehingga ya nanti setiap orang dia akan memiliki 4 macam hobi. Setelah selesai, kemudian dia akan mengulang kembali. Orang keduanya siapa? Orang kedua sudah memiliki 4 hobi, kemudian akan mengulang ke orang yang ketiga dan seterusnya. Contoh yang kedua, ya. Misalnya, kalau tadi ini menggunakan for, ya, loop besar yang menggunakan for, ada juga loop yang bersarang menggunakan while. Ya. Nah, kalau while misalnya kita masukkan ya, I sama dengan 6. While I itu lebih besar daripada 0, ya. Dan J itu juga sama dengan 6. While J lebih besar daripada I, maka cetak tanda bintang. Ya. Kemudian terakhir, ya. Nah, ini J min sama dengan 1 dan I min sama dengan 1. Cetak. Nah, maka yang akan muncul adalah ini diminta untuk mencetak tanda bintang. Ya. Nah, ini tanda bintangnya. Nah, ini dari 1 kemudian menjadi 2, menjadi 3, ya, menjadi 4, menjadi 5. Ya. Oke ya, jadi yang bisa saya jelaskan seperti tadi mengenai infinite loop, ya. Ini adalah kondisi di mana loop ya itu selalu benar dan tidak pernah salah, dan biasanya digunakan untuk program ya seperti server yang fungsinya adalah menjaga komunikasi supaya tidak terputus. Ya. Kemudian untuk kendali looping ya atau loop control statement, ini kita bisa menggunakan break statement yang berfungsi untuk memaksa program keluar dari blok looping di tengah jalan. Ya, meskipun loopingnya itu belum selesai. Nah, ini bentuknya ya. Seperti ini ya. Jadi masukkan loopingnya ketika dites ya. Nah, dia kalau benar ya, masuk ke decision ya, pernyataan apakah mau lanjut atau tidak ya. Nah, ini. Kalau iya berarti dia akan keluar. Kalau tidak berarti dia akan mengulang kembali. Nih. Ya. Seperti ini. Ya. Misalnya pada for huruf in Python, ya ada contoh lagi nih. Untuk huruf in Python, ya. Nah, if huruf ya H kemudian break, maka cetak huruf sekarang adalah huruf. Kemudian cetak program selesai. Jadi ini diminta ya. Kita masukkan ini untuk huruf Python ya. Ketika
hurufnya ini sampai mencapai H, nah maka berhenti. Ya, maka break, diminta berhenti. Kalau udah sampai H, itu diminta berhenti. Ya, maka kalau udah sampai H berhenti, maka tidak akan berlanjut. Ya, maka yang muncul kalau dijalankan menjadi huruf sekarang adalah P. Ini yang pertama P. Kemudian yang kedua ketika mengulang huruf sekarang adalah Y. Ya, yang ketiga huruf sekarang adalah T. Nah, setelah T, nah di sini ada keterangan ya. H diminta berhenti, maka program selesai. Ya, cetak hanya ketiga. Ketika menemukan huruf H, nah ini harus berhenti. Ya. Jadi looping string Python ya, ketika menjumpai huruf H, maka akan terjadi break ya atau berhenti. Sehingga output yang tercetak ke layar itu hanya pit. Sedangkan untuk huruf H ya dan seterusnya itu tidak akan tercetak. Ya. Tuh. Oke, untuk tugas mandiri, nah silakan kalian diminta untuk membuat algoritma dan program untuk menentukan bilangan prima dari 1 sampai 200. Ya. Nah, output program di sini bisa menampilkan bilangan prima tersebut menggunakan instruksi perulangan. Bisa for atau juga while. Ya, jadi kalian diminta bikin algoritma sama program ya untuk menentukan bilangan prima. Jadi bilangan prima 1 sampai 200 itu berapa saja. Jadi nanti ditampilkan. Dan itu nanti kalian bisa menggunakan perintah for atau perintah while. Oke, tugasnya satu saja. Ya, silakan dicoba ya, dipahami. Dan nanti kalau misalnya ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Ya. Oke, jadi untuk pertemuan yang kelima, saya rasa cukup ya. Dan kita lanjutkan minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Ya. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.